Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kita sekarang sedang berada di studio yang baru di Rasil, studio 2. Kita jumpa lagi dalam Ulumul Quran. Kali ini kita mengambil tema pernikahan antaragama. Itu seksi kedua ya, dengan tema kecil, mungkinkah pernikahan agama saat ini, antaragama saat ini bisa sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Demikian judul yang akan dibahas pada pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah memberi kepahaman kita akan apa yang diuraikan oleh guru-guru kita. Kali ini kita mengambil tema, mungkinkah pernikahan antaragama saat ini bisa sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Untuk pengantarnya akan disampaikan oleh Ustadz Otong Surasman. Kepada Ustadz Otong kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Alwi Besar atas Bapak Haji Muhammad Krisna, juga Kru Rasil, para pendengar pemirsa Rasil TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini yang cukup cerah kita dapat berjumpa kembali dalam sebuah kajian Ulumul Quran, di mana pagi hari ini kita akan membahas tema penting ya Beb ya, tentang pernikahan antara agama. Apakah bisa mengamalkan ya sesuai dengan ajaran Al-Quran? Ini permasalahannya karena memang ngetren ya di mana-mana ya, di gereja gitu. Kadang bolak-balik gitu Bu, ya Bib ya. Yang pengantin prianya kadang muslim, kadang yang perempuan. Nah, ini seperti apa ya? Perlu dikaji ulang tentunya, karena hidup di dunia ini kan sementara ya, tidak main-main ya, cukup serius maksudnya. Juga memang satu sisi lainnya itu kita banyak problem ya mungkin di samping membahas dari sisi pernikahan beda agamanya, juga banyak sekali sekarang ini pasangan muda itu ternyata kandas di tengah jalan begitu ya. Saya punya sedikit pengalaman ketika mendatangi pengadilan negeri agama di Ragunan begitu. Dikiranya kita mau ngurus perceraian gitu, padahal mau ngurus tanah gitu waktu itu. Kenapa? Karena ternyata tiap hari itu luar biasa ya, banyak kasus perceraian, dan itu rata-rata masih muda belia ya. Bahkan dalam data itu di Jakarta Selatan itu per tahun 5.000. Jakarta Timur lebih banyak, belum Jawa Baratnya gitu. Janda-janda muda maaf ya gitu ya, banyak sekali. Kenapa? Karena ternyata satu sisi yang paling urgent itu tidak paham agama gitu. Nah, barangkali mungkin nanti di satu sisi diberikan pemasukan ya, pembelajaran yang lebih baik lagi supaya bisa mempertahankan pernikahan ya antara
Ya, sesama muslim juga bagaimana dengan terkait antar beda agama gitu. Apakah mungkin bisa menjalankan syariat Islam dengan baik ya. Walaupun mungkin juga yang kebalik ini mungkin perlu ditegaskan lagi begitu. Karena ada contoh itu saya menemukannya suaminya itu non muslim ya. Istrinya itu dari muslim. Kemudian punya anaknya ya kebetulan anaknya juga muslim juga. Ini bagaimana gitu pernikahan seperti ini gitu. Kalau secara langsung kan wah kayaknya tapi nyaman-nyaman aja bingung juga gitu ya. Barangkali ini mungkin perlu ditekankan, perlu diperjelas gitu dari sisi hukum syariat Islamnya juga ya termasuk pandangan Al-Qur'an bagaimana pernikahan-pernikahan seperti itu ya supaya tadi tidak menyesal di kemudian hari ya karena hidup itu tadi di dunia sementara sementara kehidupan akhirat itu kekal abadi ya akan diminta pertanggungjawab setiap apapun yang kita lakukan. Mungkin ini sebagai pengantar ya supaya ini jadikan pelajaran buat kita. Kalau bahasa sederhana itu kan yang muslim juga banyak gitu. Kenapa cari yang lain gitu Bibnya? Mungkin alasannya seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar pemirsa Radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Otto Surasman, itu pula Ustadz Muhammad Krisna, Ondi, Atep, seluruh keluarga besar Radio Silaturahim, kaum muslimin dan muslimat, begitu pula seluruh anak bangsa yang dirahmati Allah. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kajian yang lalu kita telah berbicara tentang perkawinan antara agama. Perkawinan di antara Muslim dan seorang ahli kitab baik Yahudinya maupun Nasraninya. Begitu pula perkawinan antara seorang Muslim dan seorang musyrik. Bagaimana hukumnya? Pada kajian kita hari ini kita akan berbicara tentang kemungkinan. Mungkinkah perkawinan antara seorang muslim dan seorang wanita ahli kitab bisa terlaksana sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Tapi sebelum itu kita akan menyimpulkan kembali apa yang kita sampaikan sebelumnya agar jelas duduk perkaranya. Pertama-tama dulu kita tegaskan bahwa tidak ada satupun keterangan dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang membolehkan seorang muslimah kawin dengan pria non-muslim. Baik pria tersebut seorang ahli kitab ataupun seorang musyrik di luar ahli kitab. Walaupun sebetulnya ahli kitab yang kita kenal juga sama-sama mereka mempersekutukan Allah. Cuma Allah bedakan antara musyrik dari ahli kitab dan seorang musyrik yang bukan dari ahli kitab. Di mana masih ada kedekatan antara tuntunan Allah dalam Al-Quran berkaitan dengan keimanan kepada para nabi dan lain sebagainya. Begitu pula kitab, walaupun sudah terdapat penyimpangan pada kitab-kitab yang ada pada mereka. Begitu pula akidah tauhid atau keimanan kepada keesaan Allah Subhanahu wa taala telah mengalami perubahan. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengharamkan pernikahan antara muslimah
dan pria non-muslim, baik ahli kitab maupun dari kalangan bukan ahli kitab. Kenapa? Karena kita tahu bahwa wanita itu ya akan apa? Akan berada di bawah naungan laki-laki. Laki-laki baik dengan sikapnya yang baik, mulutnya yang manis, kata-kata yang indah ataupun melalui tekanan bisa saja memaksa ya, baik dengan sukarela ataupun dengan paksaan untuk membuat si perempuan ini akhirnya berpindah agama. Berarti kita telah menjerumuskan keluarga kita ke dalam api neraka. Padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, lindungi diri kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Untuk mencari mantu yang seiman kan banyak. Tapi kalau Islam dan iman nggak bisa digantikan dengan yang lain. Kita nggak bisa menerima kebenaran Islam juga menerima kebenaran yang bertentangan dengan Islam. Kalau kita bisa menerima Islam dan bukan Islam, berarti itu bukan iman. Karena di saat seorang beriman pada sesuatu, dia tidak menerima hal yang bertentangan dengan keimanan tersebut. Jadi, tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi kita, atau apa-apa yang kita terima dari para sahabat Nabi, keluarga Nabi, maupun para ulama yang membolehkan wanita muslimah kawin dengan non-muslim, baik itu ahli kitab maupun bukan ahli kitab. Ini merupakan hal yang tegas, ya, hal-hal ya, yang tidak terdapat perbedaan di antara orang-orang yang memahami tuntunan Islam. Adapun mereka orang-orang munafik yang menyembunyikan kekafiran di hati mereka walaupun menampakkan keislaman mereka, orang-orang seperti ini tidak sama sekali apa? Tidak sama sekali memiliki nilai pada ucapan ini dan tidak perlu dipertimbangkan. Dan banyak di tengah-tengah kita orang semacam ini. Lalu yang kedua, bahwa pria muslim di dalam Al-Maidah ayat 5 dibolehkan menikahi dengan wanita muhsanah dari kalangan ahli kitab. Wanita muhsanah dari kalangan ahli kitab. Arti muhsanah, wanita yang menjaga kesuciannya, kebersihan dan kelurusan hidup. Baik dari orang Yahudi maupun orang Nasrani. Allah berfirman, Al-yawma uhilla lakum at-tayyibat wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum wa ta'amuhum hillul lakum. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladhina utul kitaba min qablikum. Pada hari ini dihalalkan bagi sekalian segala yang thayyib. Semua makanan minuman yang thayyib, yang menyehatkan, yang baik, yang tidak menimbulkan dampak-dampak yang buruk, hukumnya halal. Adapun yang diharamkan Allah seperti darah, babi, bangkai yang disembelih ya dengan tidak menyebutkan nama Allah, maka ini tidak sesuai dengan jiwa orang yang beriman. Nah, tubuh mereka yang mengkonsumsi barang-barang haram ini bisa membuat akhirnya sedikit demi sedikit mereka menjauh dari keimanan mereka, wal'iyadzu. Adapun segala yang thayyib, yang bermanfaat, yang menyehatkan di luar yang diharamkan Allah tadi, itu merupakan hal yang dihalalkan Allah. Oleh karena itu, walaupun makanan tersebut berasal dari unsur yang halal, tapi kalau mengandung bahan-bahan yang berbahaya, warna yang berbahaya, dan lain-lainnya, maka makanan semacam ini haram hukumnya. Walaupun tidak disebutkan Al-Quran, karena makanan ini masuk dalam kategori yang tidak thayyib. Betul tidak? Ini mengandung pewarna, mengandung pengawet yang berbahaya. Jangankan kita orang Islam, orang-orang di luar Islam bahkan menjaga rakyat mereka untuk tidak mengkonsumsi hal seperti ini. Di Singapura, pengawasan kontrol ketat terhadap produksi makanan. Padahal mereka bukan orang Islam. Kenapa kita di Indonesia yang orang Islam dan jelas-jelasan Allah menegaskan yang dihalalkan bagi kita, ya, baik yang ditegaskan Quran maupun yang disampaikan Nabi kita, semua yang berhubungan dengan hal yang thayyib. Adapun yang dilarang dan diharamkan agama, semua adalah hal-hal yang tidak thayyib. Jadi semua untuk kemaslahatan dan kesehatan kita baik lahir maupun batin.
Kemudian wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan makanan-makanan yang diberikan, dihadiahkan oleh para ahli kitab halal buat kalian. Bukan berarti semua yang mereka hadiahkan. Kalau seandainya yang mereka hadiahkan barang yang haram, ya kita nggak boleh makan. Allah tidak menyebutkan sembelihan, tapi menyebutkan makanan. Jadi kalau mereka memberikan kita beras, memberikan gandum, makanan yang halal, hadiah mereka boleh kita terima dan boleh kita makan. Tapi kalau mereka menghadiahkan babi, minuman keras, dan barang yang haram, atau barang-barang yang mengandung unsur babi, haram untuk kita terima. Jangankan dari ahli kitab, dari orang Islam saja, kalau menghadiahkan kita ini, kita nggak boleh makan. Jadi jangan semua yang diberikan mereka kita terima. Oleh karena itu kalau seorang muslim menerima parcel dari seorang non-muslim, terdapat minuman keras, dia tidak boleh terima seluruh parcel tersebut. Mungkin orang mengatakan ambil saja, buang minuman kerasnya. Tidak. Kembalikan sama mereka, kalau mereka yang memberikan hadiah, hadiah yang mereka berikan sesuai dengan apa? Dengan keimanan kita. Kalau mereka memberikan hadiah berisikan barang yang haram, berarti ini merupakan pelecehan dan penghinaan. Masa kita biarkan kehormatan agama, keimanan kita, ya, kita rendahkan hanya disebabkan sebuah parcel yang tidak berarti. Apa yang Allah berikan buat kita jauh lebih baik. Kesehatan kita, ya, seluruhnya lebih berharga daripada semua ini. Ditunjukkan ketegasan kita dalam hal ini, tidak ada tawar-menawar. Tapi dalam urusan lain kita memuliakan mereka, mereka berikan hadiah, kita balas dengan hadiah yang lebih baik. Tapi kalau mereka memberikan sesuatu yang haram, jangan kita terima. Tegaskan hal ini. Nah, wa ta'amuhum halal lakum, dan makanan mereka juga halal buat kita selagi makanan tersebut masuk dalam kategori yang halal. Setelah itu wal muhsanatu minal mu'minat, dan wanita-wanita muhsanat yang menjaga kesuciannya dari kalangan wanita-wanita beriman. Berarti kita, ya, seharusnya sebagaimana yang Allah halalkan, memilih wanita-wanita muslimat yang betul-betul menjaga kebersihan hidupnya, kesuciannya. Bukan wanita yang liar, yang tidak menjaga sama sekali apa? Kebersihan tubuhnya, juga cara-cara hidup dan berpakaiannya. Akhirnya begitu kita menikahi wanita ini karena tergiur oleh kecantikannya, kita merusak diri kita dan juga anak-anak keturunan kita. Kata muhsanat dalam bahasa Arab diambil dari ahsana yuhsinu ihsanan, yang berasal dari kata hisnun, benteng. Al-muhsanat artinya wanita yang dibentengi dengan keimanannya, dengan kebersihan dan kesucian hidupnya. Ini wanita yang Allah halalkan bagi orang yang beriman. Ya. Kemudian wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan wanita-wanita muhsanat yang terjaga, terpelihara kesuciannya, cara hidupnya dari wanita ahli kitab. Orang bertanya, apakah ada? Ada. Banyak wanita-wanita ahli kitab yang kita lihat kehidupannya bahkan apa? Lebih baik, lebih bersih dari kebanyakan orang-orang Islam. Orang Islamnya hidup bebas, bahkan merokok, minum minuman keras, berpakaian yang tidak senonoh, berganti-ganti pacar, sedangkan wanita ahli kitab ini jaga kesuciannya, kebersihannya, bahkan dia betul-betul patuh menjalankan agamanya dengan segala kekurangan. Jadi yang dibolehkan wanita-wanita ahli kitab yang bagaimana? Yang betul-betul menjaga kesuciannya. Bukan hanya dari ahli kitab yang hidupnya tidak baik, tidak menjaga kesuciannya, bahkan bebas, kita nikahi wanita ini dengan menggunakan ayat ini. Kemana perginya? Al-muhsanat. Syarat yang Allah sebutkan. Kemudian, idza ataitumuhunna ujurahun, kalau kalian berikan mereka mahar-mahar mereka. Nah, kita perhatikan syarat-syarat berikut ini yang tidak diperhatikan. Orang hanya memperhatikan apa? Firman Allah, ya, wanita dari ahli kitab, tanpa melihat kesucian wanita ini. Allah sebutkan muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi. Tujuan dari pernikahan ini, pria-pria yang menikah dengan wanita ahli kitab ini untuk menjaga kesucian hidupnya agar tidak larut dalam perbuatan nista, menjaga juga kehormatan dan keimanannya. Kemudian apa? Ghaira musafihin, bukan melampiaskan nafsunya secara liar dalam perbuatan zina. Wala muttakhidhi akhdan, atau menyimpan wanita sebagai apa?
sebagai wanita simpanan. Nah, yang paling akhir dari penutup ayat ini yang mesti mendapatkan perhatian dari kita. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa-siapa yang dengan sebab perkawinan ini, perkawinan muslim dan ahli kitab, bisa menjerumuskan dirinya dalam kekafiran, maka seluruh amal kebaikannya akan hancur dan di hari akhirat dia termasuk dari orang-orang yang merugi. Ayat ini merupakan peringatan dari Allah, di mana perkawinan muslim dan non-muslim dari kalangan ahli kitab ini, di antara syarat utamanya tidak membahayakan agamanya juga anak keturunannya. Tidak membahayakan agamanya, begitu pula anak keturunannya. Kalau sampai pernikahan ini si laki-laki akan terpengaruh atau anak-anaknya ya akan terpengaruh oleh ibunya. Di dalam perut ibu selama 9 bulan. Disusui oleh ibunya. Di rumah bersama ibu, si ayah bekerja. Kira-kira anak ini akan lebih terpengaruh nggak dengan ibunya? Apalagi di tengah-tengah kondisi Indonesia saat ini. Maka kita jumpai ada kesepakatan membagi 2 anak, sebagian beragama Islam, sebagian beragama non-Islam. Akhirnya keimanan berubah menjadi apa? Menjadi satu hal yang bisa ditoleransi. Padahal ini tidak dibenarkan dalam agama. Toleransi, silahkan kamu menjalankan pilihan kamu, kami menjalankan pilihan kita. Nah, kalau kita menikah dengan wanita muslimah, dengan sendirinya anak tumbuhkan dari wanita muslimah. Sebagaimana persyaratan Allah, wanita yang baik-baik menjaga kesuciannya, insya Allah anak juga akan tumbuh dalam kesucian. Kemudian si wanita ini punya hak untuk pergi ke gereja, katakan. Tapi dia tidak boleh minum minuman keras, tidak boleh memakan babi yang diharamkan Allah, karena dia akan berhubungan sama suaminya. Tidak boleh memberikan anak juga dari makan yang diharamkan Allah. Kira-kira ini mungkin nggak terlaksana? Mungkin nggak kira-kira si wanita ahli kitab ini bisa betul-betul melakukan dan memenuhi syarat-syarat ini? Tidak memberikan anaknya barang yang haram. Kemudian tidak memberikan juga suami dari barang-barang yang haram. Kan dia mau masak. Kemudian tidak mendidik anaknya untuk mengikuti agamanya. Kalau orang mengatakan seharusnya anak biarkan memilih, bagaimana diberikan pilihan pada anak yang masih kecil. Anak ini secara otomatis apa? Hatinya akan condong pada siapa? Pada ibunya. Betul tidak? Bagaimanapun juga tidak bisa kita ingkari bahwasannya anak itu akan lebih condong pada ibunya, apalagi kalau ibunya lemah lembut. Sedangkan bapaknya katakan mungkin bersikap kasar. Tapi kalau dia menikah dengan muslimah, insya Allah ancamannya tidak akan terjadi. Ini pada saat mereka damai dan rukun. Bagaimana kalau saat mereka pecah nanti? Si anak dibawa oleh si ibu. Jadi dari sini kita lihat bahwa Allah membolehkan pria muslim menikah dengan wanita ahli kitab yang menjaga kesuciannya. Kalau pada masa Nabi, pada masa sahabat Nabi, Islam dominan. Masyarakat Islam juga bersatu dan kuat. Hukum juga apa? Berada di tangan apa? Umat Islam. Kalau wanita ahli kitab yang menjaga kesuciannya menikah dengan pria muslim, diharapkan dia akan pindah agama. Bukan dengan paksaan, dengan melihat keindahan Islam, kebenarannya. Tapi kalau saat ini, dengan kondisi dan aturan yang berlaku di negeri kita, dengan kelemahan pria-pria muslimnya, mudah sekali larut dan jatuh cinta, lemah di bawah pengaruh istri, bagaimana mungkin rumah tangganya bisa berjalan sesuai dengan aturan Islam? Betul tidak? Nah, ayat ini tidak menyebutkan kebolehan wanita muslimah menikah dengan pria muslim, tapi yang dibolehkan pria muslim menikah dengan wanita ahli kitab yang betul-betul hidupnya dalam kesucian dan kebersihan. Lalu bagaimana kira-kira hukumnya berkaitan dengan pria muslim menikahi dengan wanita musyrikah di luar ahli kitab? Kita telah baca ayat 221 dari surah Al-Baqarah.
juga menjelaskan alasan di balik semua ini. Dan alasan di balik semua ini sama dengan alasan yang disebutkan pada akhir ayat 5 suratul Maidah. Allah berfirman, wala tankihul musyrikina wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik hingga mereka beriman. Bukan hingga mereka masuk Islam. Hingga mereka beriman. Artinya jangan nikahi wanita musyrik sampai mereka betul-betul beriman. Bukan hanya masuk Islam. Kalau masuk Islam bisa aja masuk Islam untuk tujuan perkawinan. Tapi kalau iman adalah keyakinan dan amal yang sesuai dengan apa yang diyakini. Hatta yu'min, hatta lil ghayah. Artinya sampai mereka betul-betul beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh seorang budak, ya, hamba sahaya yang beriman lebih baik untuk kamu nikahi daripada seorang pria merdeka tapi dalam keadaan musyrik. Walau a'jabatkum. Jadi seorang wanita, ya, yang muslimah walaupun berstatus budak lebih baik bagi kalian untuk menjadi istri kalian dari seorang wanita merdeka, cantik, menawan umpamanya, tapi dia apa? Tidak beriman. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh seorang wanita muslimah lebih baik dari seorang wanita musyrikah yang berstatus hamba saya walaupun kalian tertarik, terpesona melihat keindahannya. Sebaliknya, wala tunkihul musyrikin hatta yu'minu. Jangan kalian nikahkan putri-putri kalian atau saudari-saudari kalian dengan pria musyrik sampai mereka beriman. Wala abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum. Seorang budak yang beriman sungguh lebih baik bagi kalian untuk kalian jadikan sebagai menantu daripada pria musyrik yang merdeka. Walaupun kalian terpesona melihat kegagahannya, ilmunya, statusnya maupun kedudukannya. Lalu kita bertanya, kenapa ya Allah? Kenapa wanita muslimah dari kalangan hamba sahaya atau pria muslim dari kalangan hamba sahaya lebih baik dari wanita, ya, yang merdeka, pria yang merdeka yang tidak beriman? Jawabannya ulaika yad'una ilan nar. Pria-pria musyrik ini dan wanita-wanita musyrikah ini bisa mengajak kalian ke neraka. Kalian siap masuk neraka? Kekal di dalamnya. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idz. Sedangkan Allah kebalikannya mengajak kalian untuk masuk ke dalam taman surganya dan menerima ampunannya dengan seizin Allah. Masa hanya karena perasaan yang membuat kalian apa? Mabuk kepayang, lupa pada apa? Pada hari akhirat yang akan menentukan nasib kebahagiaan kalian. Kalian rela menjerumuskan diri kalian, keluarga kalian ke dalam api neraka karena tergiur oleh dunia dan lain sebagainya. Padahal dunia kalian sebentar. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, seorang pria muslim, wanita muslimah harus berupaya melawan perasaannya. Oleh karena itu, jangan pacar-pacaran. Kalau sudah nyangkut, ya, akhirnya apa? Walaupun tahu ini bukan pasangan yang cocok, tidak seiman, akhirnya kita berkorban. Yang kita korbankan iman, kehormatan kita demi wanita yang kita cintai atau pria yang kita cintai. Padahal yang kita cintai belum tentu akan apa? Akan mendampingi kita dengan penuh kebahagiaan. Beda dengan Allah, kalau kita ikuti perintahnya pasti Allah jamin kebahagiaan kita. Ke ahli kitab ya. Itu kan pada kenyataannya ahli kitab juga musyrik juga gitu ya. Titik bedanya di Allah bilang dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang-orang yang kafir dari ahli kitab maupun musyrik. Pada zaman Nabi kita tahu ahli kitab, ya, dari kalangan Nasrani mereka sudah mengimani Trinitas. Walaupun ada juga
kalangan ahli kitab yang masih mengikuti gereja Rasul yang mengimani Al-Masih sebagai hamba Allah dan Rasul. Cuma kalau kita lihat persyaratan yang terdapat dalam suratul Maidah, begitu juga yang terdapat dalam ayat 221 dari suratul Baqarah yang menjelaskan kepada kita ya, bahwasanya apa? Kawin dengan non-muslim ya, atau non-muslimah ya, itu menjadi ancaman buat kita semua. Di mana kita bisa menjerumuskan diri kita, keluarga kita ke dalam azab api neraka. Kecuali pada masa Islam dominan, budaya juga sesuai dengan apa? Dengan aturan Islam dan bernafaskan Islam. Di mana kalau pria muslim yang akhlaknya baik, mulia menikah dengan wanita ahli kitab yang menjaga kesuciannya, si wanita diharapkan insya Allah bisa apa? Tapi kalau sekarang pria muslimnya bangkrut, nggak memiliki modal iman sama sekali. Imannya tidak sama sekali ada ya. Hanya karena mabuk kepayang melihat keindahan wanita, dia tidak mempertimbangkan bagaimana akibatnya dalam kehidupan rumah tangganya di masa akan datang, bagaimana kalau terjadi perpecahan. Dia tidak sayang sama agamanya, dia menikah dengan wanita ahli kitab, maka hal ini betul-betul merupakan hal yang bisa mengancam apa? Mengancam keimanan seseorang dan bisa mencabik-cabik kekuatan kita. Oleh karena itu, pria muslim sewajibnya menikah dengan wanita muslimah. Tunggu nanti kembali masanya seperti zaman Rasul, zaman sahabat Rasul ketika Islam kuat. Nah, kalau kalian mau menikah dengan wanita ahli kitab, ya, untuk mengajak dia mengenal Islam lebih dekat, silahkan. Kalau sekarang, kita nyatakan bahwasannya ayat Allah nggak mungkin bisa terlaksana saat ini. Bisa tidak terlaksana karena mengancam ya, keimanan pria muslim. Ya. Dalam hal ini, maka wajib untuk kita tinggalkan, haram untuk kita lakukan. Haram untuk kita lakukan. Haramnya dari mana? Dari peringatan Allah. Ulaika yad'una ilan nar. Begitu juga dari peringatan Allah pada akhir ayat 5. Wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Saya kira susah untuk saat ini pria muslim menjaga istrinya yang ahli kitab. Untuk tidak makan yang haram, minum yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mempengaruhi anak-anaknya ya. Yang terjadi justru si ibu di saat bapaknya nggak ada dibawa anaknya ke gereja. Lalu dengan alasan demokrasi, hak asasi setiap manusia, seharusnya bapak nggak boleh memaksakan keimanan anaknya. Dia harus memberikan pilihan. Seperti demokrasi yang kita kenal saat ini. Dalam demokrasi, ya, demokrasi yang kita kenal baik di negara kita maupun di negara lain, memberikan hak sama bagi orang pintar, semua orang bodoh. Jadi kalau seandainya seorang disuruh memilih berlian atau batu mulia yang asli dan palsu, satu ahli batu, satu orang nggak tahu, suruh memilih, adil nggak? Bisa orang awam melihat batu masakan yang berkilau di mata dia lebih mahal daripada berlian, betul nggak? Karena batu-batu masakan tuh kalau kita lihat, ya, yang menggunakan laser, itu luar biasa warnanya. Tidak terdapat sama sekali apa cacat pada batunya. Tapi batu-batu berlian kita lihat, ya, dan batu-batu alam tidak seperti masakan walaupun ini tidak bertahan lama. Jadi kalau seandainya rakyat yang bodoh sama yang pinter, yang baik sama yang bobrok, mempunyai hak pilih sama, maka tinggal tunggu kiamatnya. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhir sa'ah. Kalau urusan diserahkan bukan pada ahlinya, tunggu saat kiamatnya. Nah, sebagaimana keadaan demokrasi yang berlaku pada saat ini, ya, di negara kita maupun negara lain, begitu juga kalau seorang anak kecil disuruh memilih keimanan dan keyakinannya. Kita ini kadang-kadang terbawa oleh isu-isu hak asasi manusia, kemanusiaan, padahal yang kita lakukan justru menjerumuskan kemanusiaan menuju kehancuran di dunia maupun di hari akhirat. Kalau seandainya homoseksual dibebaskan dengan alasan hak asasi manusia dan kebebasannya, sama aja orang ya, dengan alasan hak asasi manusia mengizinkan beredarnya narkoba yang merusak pemuda-pemudi kita semuanya.
Ini jelas-jelasnya merupakan penyakit dan kelainan yang harus diobati, bukan direstui. Betul nggak? Kalau seandainya seorang membawa minyak sama api mau bakar rumah masyarakat, lalu orang mengatakan jangan ganggu dia, itu hak asasi dia. Di mana akal sehatnya? Betul nggak? Nah, yang lebih mengerikan, lebih menakutkan lagi, api yang bisa membakar keimanan, keislaman kita. Apinya memang kelihatan lembut, menarik, betul nggak? Tahu-tahu apa? Tahu-tahu menghanguskan keimanan pemuda-pemuda kita karena tergiur oleh kecantikan dan keindahan. Akhirnya mereka bernatal bersama-sama, melakukan lagu Natal dan menganggap bahwa semua agama itu benar. Yang mengatakan bahwasannya yang diakui diterima di sisi Allah adalah Allah, pencipta langit bumi, yang menciptakan seluruh manusia, menempatkan di muka bumi, menganugerahkan mereka berbagai macam nikmat dan karunia. Ustadz, ulama, bahkan nabi dan rasul tidak memiliki hak untuk menetapkan sesuatu tanpa seizin Allah. Allah yang menetapkan bahwa yang diakui, yang diterima adalah ajaran tauhid yang dasarnya berserah diri kepada Allah. Adapun yang lain tidak diakui, walaupun karena mereka memiliki hak pilih sebagai khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebebasan, tapi kita yang diberikan kebebasan seharusnya harus tahu diri. Harus menghargai kesempatan tersebut untuk memilih jalan kebenaran demi diri kita maupun keluarga kita. Jadi jangan biarkan hati kita tergoda, tergiur oleh apa? Oleh hal-hal yang bisa merusak keimanan, keislaman kita. Mungkin sebagian orang mengatakan Ustadz Husain ekstrim dalam hal ini. Buat saya, kata-kata seperti ini sudah apa? Sudah merupakan hal yang biasa kita dengar. Bahkan para nabi, para rasul juga mendengarkan. Yang lebih parah lagi dikatakan gila, dikatakan sebagai penyihir, betul tidak? Saya mesti menyampaikan hal demi keselamatan umat, tapi tidak memaksa. Kalau mereka memilih juga jalan mereka yang bertentangan dengan kitab Allah, silahkan. Sekarang ada ulama-ulama yang memberikan stempel apa saja boleh. Agama bukan sesuai dengan ketentuan Allah, tapi sesuai dengan apa? Dengan perasaan mereka. Sampai menganggap bahwasannya kemanusiaan harus didahulukan dari agama. Padahal Islam ajaran yang membimbing umat manusia untuk apa? Untuk betul-betul mencapai kedudukan kemanusiaan yang amat tinggi. Apa artinya agama? Kalau seandainya agama tersebut tidak sama sekali mendidik dan meluruskan kehidupan umat manusia. Jadi Islam ajaran yang lurus, yang mengajak umat manusia untuk meluruskan kehidupan mereka. Kalau ada kebengkokan, Islam memberikan peringatan hati-hati. Betul tidak? Seperti orang mengendarai mobil, ada tikungan yang tajam, ada jurang yang curam, ada tanda-tanda peringatan. Peringatan ini untuk keselamatan kita. Begitu juga menikah dengan wanita yang bukan dari kalangan muslimah menjadi ancaman buat kita semua. Ancaman buat keluarga kita, buat anak kita. Maka dalam kondisi seperti ini, haram pria muslim menikah dengan wanita ahli kitab. Pernah satu hari, Mas Krisna, satu orang muslim datang ke rumah saya bersama orang tuanya. Bersama seorang wanita keturunan Tionghoa. Wanita Tionghoa dengan kita sama, berasal dari ayah ibu yang sama. Saya tidak melihat sukunya maupun rasnya. Si pria datang membawakan hadiah, meminta saya menikahkan dia dengan wanita Tionghoa ini. Saya tanya, sudah muslim belum? Sudah Islam belum? Dan dia siap untuk masuk Islam. Lihat. Saya tanya, adik ini ingin masuk ke dalam Islam, alasannya apa? Alasannya? Dia mengatakan karena alasannya semua agama itu sama. Semua agama itu sama. Jadi bagi kami non-Islam maupun Islam sama. Jadi bukan karena kesadaran pemahaman bahwa Islam itu ajaran yang benar. Terus saya katakan bahwa saya nggak bisa menikahkan Anda dengan pria Muslim. Karena Allah sebutkan kan dalam Quran. Sampai mereka beriman. Sedangkan sikap kamu ini bukan menunjukkan keimanan. Jangan hari ini kamu masuk Islam, besok keluar dari Islam.
Jadi saya minta maaf sama pihak laki-laki, sama orang tuanya, sama perempuan juga, saya nggak bisa menikahkan kamu. Belajar Islam yang betul dulu ya. Kalau kamu yakini Islam itu agama yang benar, silahkan kamu masuk. Kalau tidak, nggak usah masuk Islam. Jangan kamu anggap agama ini seperti apa? Seperti orang main apa? Main apa? Seperti orang lompat dari apa namanya? Ada perbanyak yang lompat apa? Di sisi ini kemudian lompat ke sana. Iya. Jadi hal-hal yang nggak benar sama sekali. Akhirnya mereka kecewa, mereka pulang. Saya harapkan si perempuan ini belajar agama dulu. Tapi ternyata ada ustadz lain rupanya menikahkan mereka. Nah di sini kita lihat bagaimana ya, kok laki-laki begitu gampang melihat apa dan menilai kedudukan agama di hatinya. Perempuan di mata dia lebih utama. Dan juga banyak wanita-wanita muslimah yang dinikahkan dengan pria-pria non-Islam baik dari Eropa, dari Amerika maupun dari apa? Dari Korea. Ternyata pria ini masuk ke dalam Islam, disaksikan, ternyata apa? Hanya untuk menikah. Padahal Allah katakan hatta yu'minu, sampai mereka beriman baru kalian nikahkan wanita-wanita kalian. Oleh karena itu orang yang beriman tidak akan memilih selain Allah dari Allah. Dia akan memilih Allah, memilih juga hal-hal yang berhubungan dengan apa yang Allah cintai dan ridhai. Nah, sebagai hal yang menguatkan apa yang saya sampaikan tadi ya, kita ingin bacakan ayat 24 dari surat Taubah. Ini ancaman surat Taubah. Surat Taubah, ancaman Allah Subhanahu wa taala ya, bagi mereka yang mengutamakan selain Allah dari Allah. Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Nah, coba para ikhwan akhwat, orang-orang yang beriman kepada Allah ya, kaum muslimin dan muslimat merenungkan ayat ini yang berisikan ancaman dari Allah. Katakanlah, apabila ayah ibu kalian, aba di sini mencakup ayah ibu, wa abna'ukum putra putri kalian, wa ikhwanukum saudara-saudari kalian, wa azwajukum pasangan-pasangan kalian, suami atau istri, wa amwalun iktaraftumuha dan harta yang kalian telah kumpulkan, wa tijaratun takhshawna kasadaha atau perdagangan yang kalian takut mengalami kesepian, kebangkrutan. Kemudian wa masakinu tarlawna dan tempat kediaman yang kalian cintai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabilih. Semua ini lebih kalian cintai dari Allah, dari Rasulnya dan berjuang di jalannya. Fatarabbasu, tunggulah, nantikanlah. Ini ancaman dari Allah. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, hingga Allah mengirimkan kepada kalian apa? Adab dan murka. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sungguh Allah tidak akan memberikan hidayah petunjuk bagi orang yang fasik. Nah, coba seorang pria muslim menikah dengan wanita non muslim hanya karena suka dan cinta, mengancam agamanya, begitu pula keluarganya. Kira-kira ini menunjukkan sikap lebih mengutamakan selain Allah daripada Allah apa tidak? Jelas-jelas ini bakal mengancam agamanya, apalagi dalam kondisi Indonesia pada saat ini. Yang kita dengar upaya-upaya bahkan berasal dari orang-orang Islam sendiri yang mengatakan bahwa Trinitas bukan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila maupun ajaran Tauhid. Karena tiga ini
yang beranak, yang diperanakkan maupun apa? Roh Kudus, semua kembali kepada pribadi yang sama. Kita lihat bagaimana mereka kembangkan isu semacam ini. Nah, pada saat umat Islam lupa, ulama-ulamanya tidak tampil ke depan untuk memberikan peringatan dan menyampaikan amanat Allah, yang saya khawatirkan azab akan turun dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Othman, kalau kita baca ayat-ayat tadi dalam suratul Maidah maupun dalam suratul Baqarah yang berisikan peringatan dan ancaman bahwa menikah dengan wanita non-muslim bisa berakibat fatal, menjerumuskan kita, keluarga kita ke dalam api neraka. Karena pada saat itu akan terjadi pertarungan antara akal sehat dan perasaan. Biasanya yang selalu menang apa? Yang selalu menang perasaan apa akal sehat? Perasaan. Contohnya, orang ngerokok tahu nggak bahwa rokok itu berbahaya? Dia dengarkan akal sehatnya, fakta-fakta yang menunjukkan bahaya rokok, apa ikut hawa nafsunya perasaannya? Perasaan. Orang yang minum minuman keras, tahu nggak minuman keras itu berbahaya? Tahu. Akalnya, ya. Fakta-fakta bukti orang-orang yang terkena akibat buruk dari apa? Begitu juga pencandu narkoba. Kalau sudah kita suka membuat mata kita ini menjadi apa? Buta, telinga menjadi tuli. Pepatah Arab mengatakan, wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Orang kalau sudah memandang dengan penuh kecintaan, itu yang kelihatan semua yang bagus-bagus, yang indah-indah. Yang jelek tutup. Walakinna aina sukhti tubdil masawiyah. Sedangkan mata kebencian itu menutup semua kebaikan. Sampai kalau kita lihat kebaikan, itu munafik, ria. Kamu nggak tahu tujuan di belakangnya. Betul nggak? Jadi kalau sudah mulai berhubungan sama perasaan, itu betul-betul amat sulit buat kita. Ada seorang perempuan datang sama saya, Ustaz, saya mau menikah dengan seorang pria berkewargaan Belanda, warga negara Belanda. Asalnya orang Indonesia juga berasal dari Ambon. Tapi mama nggak kasih, Ustaz, bagaimana? Mama nggak kasih, kebetulan ibunya murid saya. Saya bilang begini, saya berikan kamu solusi. Tapi kamu harus siap untuk mengikuti. Ini pelajaran buat kita semua nih. Saya berikan doa buat kamu. Ya. Habis sholat 2 rakaat, kamu bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Yang maha tahu lagi maha bijaksana. Apabila pria ini yang saya cintai akan menjadi pendamping saya, ya, yang baik, yang akan membimbing saya, mengantarkan saya dalam keridhaanmu, tolong mudahkan dan lembutkan perasaan ibu saya. Tapi kalau pria ini menjadi ancaman bahaya buat keimanan saya, tolong jauhkan dari saya. Si perempuan mengatakan, jangan begitu Ustaz, jangan dijauhkan dong. Nah, kita lihat bagaimana si perempuan ini ya ingin maksa Allah supaya Allah setuju. Ingin maksa Allah Subhanahu wa taala untuk membuat pria ini apa? Menjadi pendampingnya. Betul enggak? Jadi kalau sudah berhubungan dengan perasaan, kita lihat berapa banyak wanita-wanita yang lari meninggalkan rumahnya. Karena ingin apa? Memperjuangkan cinta suci. Berapa banyak laki-laki berubah menjadi orang yang kehilangan akal sehatnya. Padahal sudah beristri. Karena tergiur pada seorang wanita yang jauh lebih buruk rupanya dibandingkan istrinya. Tergila-gila, dia tinggalkan rumahnya, bahkan tidak pernah seumur hidupnya membantah orang tua. Begitu kenal ini perempuan langsung berubah. Jadi berkaitan dengan hal ini, itu perkawinan antar pria muslim dan wanita ahli kitab tidak mungkin sama sekali bisa terpenuhi persyaratan yang disebutkan dalam Al-Quran. Kalau dulu pada masa Nabi para sahabat dibolehkan, ya, karena melalui perkawinan diharapkan mereka bisa apa? Tapi kalau sekarang melalui perkawinan ini bisa pria muslim pindah agama. Atau kalau tidak pindah agama, anak-anaknya akan dipengaruhi oleh mereka. Nah, kemana kalian akan berlari-lari dari tanggung jawab dan pertanyaan di hadapan Allah di hari kemudian nanti. Jadi kembali kita ulangi, pria muslim diharamkan menikah dengan wanita musyrikah yang bukan dari kalangan ahli kitab.
Dibolehkan menikahi wanita ahli kitab yang menjaga kesucian kebersihan hidupnya pada saat situasi di mana si pria dapat menjamin keamanan agamanya, begitu pula anak-anak keturunan. Tapi dalam lingkungan saat ini tidak mungkin dapat terpenuhi. Maka hendaknya menikahlah dengan wanita muslimah. Alhamdulillah wanita muslimah banyak pilihannya kok. Kalau cuma satu macam, satu pilihan boleh. Ini pilihan banyak. Mau yang bagaimana? Mau yang putih, yang sawo matang, betul enggak? Mau yang hitam legam juga ada semuanya. Dan subhanallah, selera di hati manusia ini Allah kasih berbeda-beda. Kalau enggak bisa-bisa berebutan. Betul enggak? Ada yang suka sayuran, ada yang suka daging, ada yang suka ayam, suka ikan. Itulah keindahan hidup ini. Tapi jangan karena kita suka dan cinta kita lupa kepada kebenaran. Lupa pada keridhaan Allah. Ini merupakan satu-satunya jaminan keselamatan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oleh karena itu, wanita muslimah jangan sekali-kali berpacaran, bersentuhan dengan pria baik non-muslim maupun muslim. Kalau mau bertemu supaya akal sehat bisa bekerja, silahkan datang ke rumah prianya. Jangan berkenalan di luar, mau ngajak jalan-jalan, pergi nonton, ya enggak. Ini berarti bukan sikap pria muslim yang baik. Tapi kalau dia suka seorang wanita, datang ke rumah orang tuanya. Sebelum cinta menguasai hati mereka. Kalau disetujui oleh orang tua, ya, anak perempuannya setuju, ya, silahkan. Tapi kalau tidak jangan maksakan diri. Betul enggak? Saya waktu mau menikah dulu, pulang dari Mesir, dengan gagah melamar sekali ditolak. Melamar 2 kali ditolak. Melamar yang ketiga ditolak. Alhamdulillah. Berarti apa? Dia bukan jodoh saya dan saya bukan jodoh. Bukan berarti gak baik dia. Tapi bukan pasangan yang tepat. Betul gak? Kalau saya udah mulai jatuh cinta, akhirnya ngelamun. Pusing. Minta sama Allah, ya Allah, robah hatinya. Malah ada yang datang, Mas Ustaz, tolong bacain biar gelepekan dong hatinya. Saya bilang ini perbuatan sia-sia. Allah kasih subhanallah. Ya. Kita tidak pernah pacaran, cuma bertemu ya, sekali saya jelaskan saya berminat untuk menikahi kamu. Syaratnya kamu ikut aturan Islam, tidak keluar rumah tanpa izin, ya. Berpakaian dengan sopan. Nah silahkan kamu ajukan syarat kamu, saya minta waktu seminggu. Ternyata dia menolak. Rupanya takut sama Ustadz bakal dipenjara dan lain sebagainya. Nah, ada yang mengatakan Ustadz nggak jelas hari depannya bagaimana nanti. Nggak jelas hari depannya. Akhirnya Allah kasih subhanallah saya menikah dengan istri saya sekarang ini. Nggak melihat sebelumnya. Nggak lihat sebelumnya. Orang katakan alhamdulillah keluarga baik-baik, wanitanya baik-baik. Begitu kita menikah, kita minta Allah sebelum menikah ya Allah kalau di pasangan sesuai mudahkan. Kalau nggak jauhkan. Allah kasih alhamdulillah dimudahkan. Dari kita nggak punya sama sekali maharnya, Allah berikan maharnya. Allah mudahkan urusannya. Alhamdulillah. Sampai kita punya anak 7, punya cucu dan lain sebagainya. Kita nggak merasakan ketegangan apa-apa. Tapi kalau sudah cinta duluan, kita melamar, ditolak, bagaimana perasaannya? Dunia terasa gelap walaupun terang. Sempit walaupun luas, betul nggak? Akhirnya kita beranggapan apa? Kalau kita nggak dapatkan dia, hidup kita sia-sia. Betul nggak? Ada seorang laki-laki bilang, Pak Ustadz, kalau saya dapat di perempuan, hidup saya betul-betul sudah cukup. Saya nggak bakal macam-macam lagi. Allah kasih dapat ini perempuan. Nggak lama pisah. Kenapa? Nggak cocok Ustadz. Jadi yang mau diikutin siapa? Allah? Apa perasaan kita? Nah dalam hal berumah tangga jangan pernah coba-coba. Minta sama Allah musyawarah. Kalau kita beli makanan coba-coba nggak cocok kita bisa buang. Kalau istri? Nggak bisa. Apalagi kalau punya anak. Betul nggak? Jadi minta sama Allah istikharah sama musyawarah. Ini yang saya sampaikan. Sebagian orang ya mungkin tidak suka dengan alasan bahwa Ustadz dalam masalah terlalu ekstrim. Padahal yang saya sampaikan ayat Allah. Nah yang merasa pendapat saya tidak benar atau yang saya sampaikan nggak benar, silahkan bawa argumentasi kalian. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau mereka mengatakan kalau gitu Islam kaku dan ekstrim. Islam itu artinya berserah diri kepada Allah seutuhnya. Bukan milih yang kita suka, meninggalkan yang kita suka. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah akan beriman pada sebagian kitab atau sebagian yang lain? Dan yakinlah
Kalau kamu ikuti petunjuk Allah, kamu akan selamat, bahagia, mulia dalam kehidupan dunia. Begitu juga bahagia, mulia, selamat di hari akhir nanti. Wallahu a'lam. Baik, telah kita dengarkan tadi penjelasan Ustaz Hussein. Mungkinkah pernikahan antara agama saat ini bisa sesuai dengan tuntunan Al-Quran? Itu tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Hussein ya. Terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Tong. Baik, saya Muhammad Krishna, juga Kang Atep, Ondi, Suci, dan Yaya. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.